Kekuatan militer Indonesia berhasil menempati peringkat 15 dunia dari 140 negara menurut laporan Global Firepower 2022. Naik satu tingkat dibanding tahun lalu, berhasil mengalahkan Jerman, Australia, Israel, Spanyol, dan Arab Saudi. Namun sayangnya, hal tersebut masih diimbangi dengan angka belanja militer ke luar negeri yang tinggi. Indonesia masih tercatat sebagai pengimpor senjata terbesar ketiga Asia Tenggara pada 2016 sampai 2020. Untuk itu, guna mengakselerasi kebutuhan alutsista, pemerintah akhirnya membentuk holding industri pertahanan. Dari daftar 4 anggota holding, Dahana dengan keunggulan pusat bahan peledaknya, DI dengan pesawat CN-235-nya yang membanggakan, PAL dengan kapal perang canggihnya, dan Pindad dengan keganasan tank harimaunya akan tersentralisasi oleh LEN Industri sebagai nahkodanya yang mampu menciptakan sistem manajemen pertempuran. Sehingga produk unggul yang mulai menggeliat tersebut dapat lebih cepat berkembang lagi. LEN telah resmi menjadi induk pada 2 Maret 2022 kemarin. Kita ulas apa saja kecanggihan yang dimiliki oleh LEN Industri sehingga tertunjuk sebagai ketua holding industri pertahanan dan bagaimana pula perannya dalam strategi untuk pengembangan holding tersebut. Teknologi menjadi kunci keberhasilan Indonesia menuju era digital yang semakin berkembang. PT LEN Industri Persero dibentuk sebagai perusahaan yang berbasis teknologi yang bergerak dalam bidang elektronika untuk industri dan prasarana. Berdiri sejak 1965, LEN memiliki lini bisnis elektronika pertahanan, Information and Communication Technology, sistem navigasi transportasi, perkereta apian, dan energi baru terbarukan. Di bidang pertahanan, LEN memiliki peran penting dalam pengembangan Combat Management System atau komponen utama kapal perang, lalu Tactical Data Link, Tactical Radio Militer, Naval Intercom, serta pengembangan radar pertahanan udara. Dan inilah salah satu karya LEN Industri yang hebat, yaitu gedung latihan tempur pertama dan satu-satunya di ASEAN dengan fasilitas latihan tempur generasi Firing Ring yang berlokasi di Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mirip seperti yang sudah ada di Italia dan di Australia. Pada 2021 lalu, TNI Angkatan Laut bahkan telah melakukan uji fungsi amunisi 76 mm Otomelara di gedung ini. Otomelara 76 mm yang berhasil melesat sempurna bisa diibaratkan sebagai meriam sejuta umat karena populasinya begitu banyak digunakan pada beragam jenis kapal perang mancanegara. Namun istimewanya, tak banyak yang dijadikan sebagai simulator sistem senjata di Asia Tenggara. Baru Indonesia yang sukses mengintegrasikannya dengan sistem GFR buatan LEN. GFR yang sudah menggunakan CMS ini terdiri dari sensor dan command center layaknya kapal perang yang dapat digunakan untuk latihan operasional pertempuran di kapal, khususnya prosedur penembakan menggunakan media tanpa harus mengoperasikan kapal perang di laut, sehingga sistem ini dapat dipergunakan secara intensif oleh TNI Angkatan Laut. Rencana berikutnya, GFR tersebut akan terus dikembangkan dengan memperbaharui sistem integrasi dan penambahan fitur. Sejalan dengan posisi LEN Industri yang baru saja resmi menjadi induk holding in hand atau disebut dengan Defense ID, LEN di strategi awal akan fokus pada platform dan maintenance repair and overhaul yang menjadi penutup super prioritas alat utama sistem persenjataan dan terintegrasinya berbagai sistem pertahanan nasional dengan radar pertahanan. Selain itu juga penginderaan bawah air dan satelit militer sebagai program prioritasnya. Spin-off operasional bisnis induk holding akan dilakukan secara bertahap. Operasional bisnis di LEN Industri baik yang non-pertahanan maupun pertahanan akan diturunkan kepada entitas anak perusahaannya. Sebagai informasi tambahan, perlu diketahui bahwa prognosa total aset Defense ID di akhir tahun 2021 sebesar 36,4 triliun dan ditargetkan tumbuh menjadi 39,88 triliun di tahun 2022 ini. Kementerian BUMN juga telah memberikan target ambisius kepada holding tersebut, yakni masuk dalam top 50 Global Defense Company atau perusahaan pertahanan terbaik dunia pada 2024.